Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani di pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita persiapkan hati kita, waktu kita, dan Alkitab kita supaya kita beribadah kepada Tuhan untuk mengawali hari kita di pagi hari ini. Kita membaca firman Tuhan yang terambil tadi dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi." Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah hukum Tuhan. Hukum adalah peraturan yang harus dilakukan manusia di dunia ini, supaya kehidupan manusia di dunia bisa berjalan dengan teratur dan tujuannya memiliki kepentingan untuk bersama, untuk hidup saling bekerja sama dan saling berdampingan satu dengan lain. Hukum di dunia ini adalah undang-undang yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah yang ada di Undang-Undang Dasar kita 1945 yang mencakup semua peraturan di negara kita di Indonesia. Dan semua orang yang ada di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia harus melakukan hukum ataupun peraturan yang berlaku di negara kita supaya mencapai tujuan bernegara, yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Ada juga undang-undang ataupun peraturan di dalam bermasyarakat, di dalam berlalu lintas, bernegara, dan juga hukum-hukum ataupun peraturan yang lain, dan semua itu untuk kepentingan manusia di dunia ini. Begitu juga lah kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa, keselamatan jasmani dan rohani, berkat di bumi, dan kita mendapatkan surga yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan harta di bumi ini, kecuali dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hukum yang diberikan Tuhan di pagi hari ini, yaitu hukum kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus dari dosa dan juga dari neraka. Dan hukum yang diberikan Tuhan kita, tadi sudah kita bacakan bahwa di Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagaimana caranya untuk melakukan ataupun mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi? Tentu kalau kita baca kembali hukum Taurat ataupun menghafal ataupun mengingat kembali 10 hukum Taurat itu, hukum yang pertama sampai keempat, itulah cara kita untuk mengasihi Tuhan kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain di hadapan kita kecuali Tuhan Yesus, tidak membuat patung, tidak membuat berhala, tidak menduakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, tidak berdukun, dan tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tidak menyebutkan Tuhan Yesus, tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan, tetapi kita menghormati namanya yang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kita menguduskan hari Sabat, kita beribadah,
Ya, kita berdoa, kita bernyanyi, kita baca Alkitab, kita betul-betul mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, mengikuti persekutuan-persekutuan doa, mengikuti ibadah-ibadah dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini cara kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Sehingga kita ya mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang Dia rela mati untuk menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa ini menuju keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hukum yang kedua yang harus kita lakukan dan harus kita pahami adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bagaimana caranya untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri? Tentu sesuai dengan hukum Taurat yang ke-5 dan sampai ke-10. Ya, pasti kamu tahu bagaimana caranya mengasihi sesama kita sesuai dengan hukum Taurat yang ke-5 dan sampai ke-10 tadi, yaitu menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang yang lebih tua, mengasihi saudara-saudara kita, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak mengingini harta orang lain, tidak memeras, ya, tidak menindas dan melakukan kejahatan yang lain kepada sesama kita. Tetapi kita harus melakukan kasih. Kita peduli, kita betul-betul satu rasa saling mengasihi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita dari neraka dan memberkati kita di dunia ini. Inilah yang harus kita lakukan sebagai hukum Tuhan yang harus kita kerjakan selama kita di dunia ini. Dan kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengasihi Allah dan mengasihi sama kita. Yang inilah yang disebut dengan perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan kita dan melakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bukti kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk membaca firman Tuhan, jangan malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus bersemangat untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya Tuhan memimpin hidup kita, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mampu mengasihi sesama kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu untuk mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu? Apakah saudara sudah mengasihi sama seperti dirimu sendiri? Kalau belum, maka di pagi hari ini, mari kita melakukan kasih itu dengan segenap hati kita, dengan tulus kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena itulah hukum yang pertama dan utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Itulah hukum yang kedua. Jadilah anak-anak yang penuh kasih, jadilah anak-anak yang melakukan perintah agung, dan kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu berkat di bumi dan berkat di surga. Milikilah iman yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, milikilah Tuhan dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kita, ataupun melakukan perintah agung di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bila firman Tuhan ini yang memotivasi kita untuk saling mengasihi sesama manusia dan juga dengan melakukan hukum yang pertama dan utama, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.